Pak Pimpinan Komisi dan rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Dirjen SDA, serta seluruh jajaran, Dirjen Perumahan, seluruh jajaran, rekan-rekan Kepala Balai, ada juga rekan saya nih Pak Tampang. Terima kasih Pak. Beberapa hal yang ingin kami tambahkan, karena sebetulnya sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Pertama untuk perumahan Pak, ini evaluasi kami khususnya di NTB, ini ada keterlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya realisasi kita. Jadi padahal dulu kita lebih awal menyampaikan data, tetapi justru realisasinya tahun ini dibanding dengan tahun yang 2022, ini ada keterlambatan. Ya mudah-mudahan sisa waktu yang ada ini bisa segera diselesaikan. Ya jangan sampai setiap tahun ya ada penurunan gitu ya, baik volume maupun kualitasnya. Yang kedua masih di perumahan, kalau dalam catatan kami target RPJM kita di 2024 kan 70% ya layak hunian kita, tapi selama 4 tahun ini itu masih stagnan pada angka 63%. Ya, artinya belum ada kenaikan yang signifikan per tahunnya, tidak sampai 1%, sehingga backlog kita cukup besar. Nah, oleh karena itu, karena di Banggar juga sedang mengevaluasi capaian-capaian RPJM, salah satunya adalah capaian hunian kita, sehingga sangat relevan kalau anggaran perumahan ini jangankan sama, harus ditingkatkan gitu ya. Mangkana yaum khairan min amsi fahuwa rabih gitu ya. Jadi kalau hari ini kurang dari hari kemarin kita celaka nih Pak. Sama pun kita rugi. Jadi harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Ya, supaya backlog kita tidak menumpuk terus gitu. Apalagi nih untuk 1 tahun lagi kita mencapai target RPJMN. Jangan sampai di sektor perumahan ini capaiannya sangat rendah dibanding sektor-sektor yang lain. Karena ada beberapa sektor yang memang capaiannya sudah terpenuhi gitu. Jadi ini catatan kita yang pertama. Nah, adapun untuk SDA, jadi saya kira ini relatif sudah cukup bagus ya di lapangan. Hanya saja mungkin antisipasi kita untuk tahun 2023 ini, karena ini siklus 4 tahun, 5 tahunan, ada El Nino, sehingga perlu ada memperbesar porsi anggaran yang bersifat emergensi. Apakah itu air baku untuk pertanian dan juga untuk air minum. Jadi ini ada beberapa yang masuk ke kami di daerah-daerah yang petani tidak sampai ke sana berpikirnya. Jadi mengira cuaca kita sama dengan tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, sehingga mereka menanam di sawah, di ladang dengan perkiraan mestinya air hujan ini sudah ada. Tapi kan ada El Nino, ini siklus karena kita memang alamnya seperti itu, lupa diantisipasi. Nah, pemerintahlah yang punya data, punya sumber daya untuk mengantisipasi itu. Oleh karena itu perlu ada tambahan anggaran untuk bagaimana mengantisipasi El Nino, kekeringan, baik itu air minum maupun juga untuk air baku di pertanian. Berikutnya Pak, saya kemarin dalam rapat RDP dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur terkait dengan progres KPBU revitalisasi saluran irigasi di HLD kita, High Level Diversion, yang ini merupakan KPBU pertama di sektor SDA. Ini Pak Dirjen walaupun orang baru, tapi sebetulnya orang lama yang diperbaharui. Jadi menurut saya ini harus segera ditindaklanjuti supaya lebih cepat, karena harusnya dalam schedule awal kita itu Desember, Januari tahun ini itu sudah running di konstruksinya. Ya, karena ini sangat strategis ya untuk penyelesaian berbagai problem irigasi penyediaan air baku kita di wilayah Pulau Lombok. Ya, apalagi insya Allah tahun depan bendungan Meninting juga sudah selesai beroperasi. Nah, kalau salurannya ini tidak diperbaiki, maka selesainya bendungan Meninting juga mungkin tidak akan efektif dalam waktu cepat untuk membantu kekurangan air di Pulau Lombok. Jadi ini bisa dipercepat ya, karena toh juga ini akan menggunakan pihak ketiga ya, KPBU. Jadi itu catatan kami ya. Adapun hal yang lain-lain saya secara tertulis akan sampaikan. Di sini sudah ada usulan dari berbagai daerah di NTB. Langsung serahkan. Dan ini adalah doa masyarakat NTB yang mudah-mudahan bisa segera dikabulkan.
Saya izin Pak Ketua mau serahkan ke Langsung serahkan ya, langsung. Terima kasih. Gawat PKS menyerahkan usulan partai oposisi.